warahmatullahi wabarakatuh kepada rekan-rekan semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan sekali lagi, hatur nuhun sangat, thank you, ya, big thanks bagi kawan-kawan semua yang sudah mengikhlaskan kuotanya untuk tersedot dengan kegiatan yang bermutu kali ini. Dan di sore hari ini, kawan-kawan semua, saya tidak akan banyak cuap-cuap lagi, karena kalau kita bicara soal yang namanya tema pada sore kali ini, saya yakin kawan-kawan semua sudah khatam banget, sudah master banget, ya, apalagi sebagian di antara kita yang ngerumpi di sini, yang nongkrong di sini adalah para trainer, para coach, para motivator. So, tema kita adalah tema yang ternyata bukunya paling laris diterbitkan, trainingnya paling ramai diikuti, ya, tiada lagi kalau bukan mengenai komunikasi. Kalau kita bicara komunikasi, sudah tidak jauh-jauh dari yang namanya siapa yang ngirim pesan dan siapa yang nerima pesan, betul nggak sih? Tapi kawan-kawan semua, karena ini eranya sedang work from home, ya, bukan lagi ada yang namanya work from house gitu ya. Apa tadi ya, work from office, kalau tadi ada beberapa chatting yang tadi saya lihat. So, apapun yang sedang Anda lakukan sekarang, baik itu work from home atau yang lagi kerja di kantornya, mari sama-sama ikuti pembelajaran ini, rumpi-rumpi inspiratif ini, karena kawan-kawan semua, rekan-rekan semua akan mendapatkan insight yang luar biasa, powerful, dan juga berguna. Di materi saya, jujur kawan-kawan semua, saya bukan seorang motivator, ya, tapi saya akan menjadi seorang curhator pada sore hari ini. Maka dari itu, saya akan mengajak kawan-kawan semua juga untuk ngobrol, ya, untuk ngobrol soal komunikasi di WFH. Saya mau menampilkan deh slide saya, asik, oke. Saya akan menampilkan slide-nya, jeng jeng jeng. Otomatis kalau kita bicara soal WFH, yang konon ada yang sampai sekarang udah 3 minggu barangkali, tuh. Ada yang 2 minggu atau baru memulai, bahkan lebih ya Mbak Dian ya, bahkan lebih ya, bahkan ada yang diperpanjang banget. Saya udah 3 minggu lebih lah ya. Udah 3 minggu lebih, lumayan. Minggu keempat. Minggu keempat ya, udah mau 1 bulan berarti ya. Dan ternyata ada lika-liku dong, ada lika-likunya ya, orang-orang yang berkomunikasi lewat WFH. Berkomunikasi dengan atasannya, berkomunikasi dengan rekan kerjanya, berkomunikasi dengan pasangannya, atau dengan selingkuhannya bahkan, betul nggak sih? Dan saya akan menampilkan, inilah dia, ya, lika-liku netizen, yes, ya, mengalami yang namanya WFH. Nah, mari kita mulai. Jeng jeng, asik. Ini dia, dari Aditya Eka. Aku nelpon narasumber di saat yang bersamaan, Mama teriak, "Abang, belikan Mama sayur dong." Atau kemarin lagi nelpon orang kementerian, "Abang, ini celana dalam sudah Mama lipat." Ini satu tuh, ya. Yang kedua dong, lagi konkol sama klien, tiba-tiba dong anaknya masuk, kemudian, Mami, apa ini, Ayun lapar banget, boy. Dan seakan-akan gue adalah ibu yang membiarkan anaknya kelaparan. Padahal ini dia lagi makan kue, woi. Dia so lapar-lapar gitu pas minta kuenya. Asik. Ini lika-liku yang terjadi dari para netizen. Ada lagi. Ada lagi. Suami lagi conference call, ya. Lalu anakku tiba-tiba masuk lalu bilang door. Dan semua orang yang lagi pada conference call kaget semua. Ada yang lebih ngeri lagi. Ini bukan bermaksud jorok ya, tapi ini lika-liku netizen ya yang merasakannya. Udah cebok gitu ya. Bayangin dong lagi meeting sama klien, tiba-tiba ada suara masuk set dan terdengar, udah cebok gitu ya. Kemudian ada lagi yang lika-likunya jeng 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 set. Ini dia. Ya Allah, gue WFH berisik sama bocah-bocah pada teriak. Di balasannya, mending bocah gue lagu India. Asik. Lika-liku yang berikutnya, jeng jeng jeng. Wah, kemarin harusnya video meeting dengan calon partner di Singapura. Anak-anakku over excited karena mamanya WFH, jadi maunya nempel terus. Begitu tahu aku mau video meeting, mereka cekikikan dan berharap bisa ikut muncul di video itu. Akhirnya aku terpaksa harus disable kamera. Wow, rasa-rasanya kalau diterusin.
Masih banyak ya, Kang ya? Apa banyaknya ini, apalagi yang terakhir nih yang ingin saya tampilkan. Kasubag mengontrol kami menolak live chat sampai semua absen pagi. Beberapa ada yang masih pakai piyama, muka bantal, dan belum sarapan. Eng, jeng, jeng. Kalau begitu, kalau melihat yang terjadi di netizen, rasa-rasanya pada saat kita sedang WFH, yang namanya komunikasi menjadi tolak ukur pertama apakah WFA kita berhasil atau tidak. Betul nggak sih, kawan-kawan semua? Banyaknya gangguan, banyaknya tantangan untuk melakukan komunikasi dengan powerful di zaman WFH, ini benar-benar perlu kita perhatikan baik-baik, ya, karena kenapa? Dampaknya mengerikan banget. Satu, ya, dampaknya image kita bisa jadi tambah negatif atau tambah positif, tergantung dong, tergantung situasi yang kita akan lakukan. Betul nggak sih, kawan-kawan semua? Tapi bayangin, muka masih muka bantal, masih pakai piyama, belum sarapan, ya, belum lagi dapat say hello dari bebeknya, dari kekasihnya. Pertanyaannya, apakah akan mempengaruhi kualitas komunikasi Anda dengan atasan Anda, dengan rekan kerja Anda? Saya yakin kawan-kawan semua jawabannya adalah ya. Netizen yang merasakan total katakanlah 1 bulan ya bersemedi di rumah melakukan komunikasi dengan luar biasa. Emang si karyawan bisa saving budget, tapi bisa jadi ya, perusahaan bisa saving budget, tapi bisa jadi karyawan bisa over budget. Kuotanya perlu untuk benar-benar ada, jaringannya nggak boleh keputus, ya, dan juga bisa jadi makanan pun akan cepat habis. Dan pada saat makanan cepat habis, air galon yang biasanya 1 bulan bisa baru ganti, katakanlah ini baru beberapa hari udah ganti. Dan ini akan tercipta, tertuang, ya, tervisualisasi dari gaya komunikasi kita. So, kawan-kawan semua, kalau tidak dipersiapkan, ya, lebih lanjut mengenai komunikasi kita di WFH, pertanyaannya adalah, apakah kualitas hidup kita di rumah, ya, dengan kualitas kita punya hubungan dengan istri, dengan anak, dengan keluarga, apakah bisa berangsur baik atau tidak? Kalau kita pun belum bisa berdamai dengan diri kita sendiri, ya, atau kita pun juga belum bisa menerima keadaan sekarang, khawatir kawan-kawan semua, komunikasi kita pun akan terdampak hasilnya. Apakah bisa jadi tambah bagus atau makin tambah jelek, betul nggak sih kawan-kawan semua? Kalau kita bicara soal netizen, yang tadi saya udah tampilkan, nah sekarang pertanyaannya, hey Madu, kamu kan juga pasti ngalamin dong apa yang terjadi di WFH. Jujur, ini kan kelasnya kelas curhator, ini kan ruang curhator. Saya juga mau curhat ya. Suratnya begini, Mbak Dian. Yes. 11 Maret itu saya terakhir ada sesi, ada kelas, ya. Kemudian saya pulang ke Bandung tanggal 12, dan sampai dengan sekarang saya bersemedi. Ya. Kemudian dari bulan Maret itu saya mendapat kabar bahwa kata istri saya, aku WFH 2 minggu. Wis. Dan dalam hati pun saya benar-benar, wah keren nih, pasti akan ramai banget di rumah. Dan saya menyampaikan, wah kita bisa benar-benar bisa ngurus anak, bisa sambil kerja, kayaknya bahagia banget. Ya. Baru hari pertama, hari kedua WFH masih semangat, luar biasa. Hari ketiga masih semangat, ya. Hari keempat masih dengan bubu-bubu cinta dan juga rasa kasih sayang, kemesraan begitu lah ya. Kemesraan dengan enak banget. Tiba-tiba di hari kelima, jeng-jeng, muncul sebuah fenomena. Kok kayaknya agak jadi jenuh gini ya kerja di rumah ya. Belum lagi anak udah mulai rewel. Belum lagi yang namanya anak minta ditemenin kalau sepeda-sepedaan. Belum lagi yang namanya ketika lagi bikin modul, tiba-tiba, Papa, temenin Giza. Makanya pingin sama Papa. Pipisnya pingin sama Papa. Sampai mau mandi pun pingin sama Papa. Lagi bikin modul dong. Ya, pertanyaannya, apakah istri saya pun juga ngalamin? Ngalamin banget dong. Apalagi istri saya, ya, kerja di perusahaan asing, ya, dan ternyata bosnya akan ngecek apakah dia tiap harinya nongkrong depan laptop atau enggak. Tendensi seperti itu buat saya akan mengakibatkan kualitas komunikasi kita dengan atasan kita, dengan pasangan hidup kita, atau dengan anak kita.
gangguan emosi ya yang terjadi di dalam diri ini sampai dengan sekarang bahkan ya saya merasa WFA ini menjadi mengerikan sekali ya ketika Giza pun ikut belajar di rumah. Dan setiap pagi, ya anak saya namanya Giza, dan setiap pagi gurunya bilang, ayah, bunda, ini tugas untuk Ananda Giza. Ya, tolong dikerjakan ya. Gila dong, kawan-kawan semua. Saya merasa awal-awal excited, kesini-kesini. Udah bikin kerajinan tangannya tiap hari. Udah bikin yang namanya, harus jumpulah. Ya, harus store video juga, harus store kerajinan tangan, mendampingi membuat kerajinan tangan. Ya. Di sisi lain, ya saya juga perlu untuk beresin modul. Di sisi lain, istri saya juga perlu kerja, perlu conference. Tapi ini anak juga siapa yang perlu untuk ya memastikan anak belajar dengan luar biasa. Dalam hati, gila ini ibu, ya ini gurunya Giza enak banget. Gua udah bayar SPP tapi gua yang dikerjain habis-habisan. Aduh, sebagai manusia biasa, kan trainer juga manusia, betul ya sih? Saya merasa Betul. di titik itu, saya merasa kualitas komunikasi saya pribadi agak mulai goyang. Tapi ketika mulai goyang, saya tersadar bahwa semakin kita mengeluh dengan keadaan, semakin kita mencibir soal keadaan, semakin kita tidak menerima keadaan yang kita sedang alami, semakin energi kita akan habis dengan sia-sia. Pertanyaannya, apakah kita mau ujung-ujungnya kualitas kita dalam komunikasi tambah jelek, atasan kita jadi punya image yang jelek pada kita, anak kita menganggap bahwa bapaknya kok jadi begini amat ya. Istri saya bisa jadi mulai tersadar apakah saya salah pilih suami ya. Dan beberapa poin itu bisa jadi bahan landasan kita untuk berpikir kita wajib untuk ngontrol emosi kita. Kita perlu untuk bisa mengontrol komunikasi kita sehingga orang-orang di sekitar kita bisa lebih dimanusiakan. Betul nggak sih kawan-kawan semua? So, sesi ini adalah bukan sesi untuk mengajari kawan-kawan semua, bukan untuk menuntut kawan-kawan semua untuk tampil keren komunikasi, tapi saya mengajak kawan-kawan semua, selama WFH, komunikasi apa yang kawan-kawan semua gunakan? Style komunikasi apa yang kawan-kawan gunakan? Bisa jadi, sampai dengan sekarang, kawan-kawan, luka batinnya makin mengerikan banget gara-gara apa? Kawan-kawan nggak bisa asertif ngomong ke atasan, kawan-kawan jadi style communication yang julid, dan akhirnya energi habis, tapi tidak berfaedah. Angkat 2 jempolnya yang setuju kawan-kawan semua. Asik. So, kalau begitu, yuk sama-sama, mari saya akan ajak kawan-kawan semua untuk lebih jeng-jeng, ya, untuk lebih yang namanya cerdas komunikasi di eranya WFH ini. Jangan sampai kita menjadi sosok yang tidak bermanfaat ya lewat kata-kata kita karena kita tidak bisa memfilter kata-kata kita dan kita benar-benar menjadi orang yang tidak antusias dalam komunikasi ya gara-gara alasan WFH. So, mari kita mulai lebih lanjut kawan-kawan semua. Menurut kawan-kawan semua, di chatting deh kita buka forumnya Mbak Dian ya. Yes, boleh. Saya mau ngintip chattingnya kita lah. Saya mau ngintip chattingnya kita. Jeng. Oke. Yes. Menurut kawan-kawan semua, kalau kita berkomunikasi di WFH ini, tantangan apa atau hambatan apa yang kawan-kawan semua sering alami? So, langsung curhatkan. Yuk, mari ya. Mau di chatting, mau di mute, di unmute langsung mute Di-unmute boleh. juga boleh. Tok, kawan-kawan semua kita bebaskan lah. Nah, ini kalau dari Pak Benny, sorry. Oh, ya, Ibu Benny. aja sih. Kalau Pak Daniel, pertanyaan kalau itu. Oh, sebenarnya. Kalau ya. intan, mood, dan jaringan. Lalu ada lagi yang ngomong susah koordinasi antara tim. Sudah, oke. Sama juga jaringan internet yang kadang kadang dodol. Aduh, maklumnya ngesum dari pagi begitu makanan tadi sushi, sekarang dodol. Langsung dodol, enak tuh. Apalagi ya, lagi meeting anak maunya main sama ayahnya. Aduh.
Nih, Gue anak banget. suka naik ke pundak nggak turun-turun. Pak Rido, udah bisa kedengeran dong berarti Pak Rido ya. Welcome back. Ngabisin Bagus. waktu lama cuma buat urus jaringan doang. Mengatur waktu antara Zoom meeting satu dengan yang lain. Aduh. Dan konon, Ngalamin loh sebenarnya Kang Madu. alamin ya. Karena Alamin. hari ini kita Zoom 3 kali. 3 dan kali. itu lanjut. Punya Lanjut, break ya. waktu yang pertama 30 menit, habis itu yang tadi ini, makanya minta maaf agak telat, 5 menit doang punya waktu 5 untuk menit doang. next-nya. Oke, gimana Kang Madu? Jadi tantangannya juga ada yang mengatur waktu antara Zoom meeting satu dengan yang lain, terutama kalau ada extend meetingnya. HP overheat sampai cover HP lepas. Apalagi, tapi jangan sampai dibanting ya Pak Abe ya HP-nya ya. Cover HP lepas gitu ya. Oh, jadi kurang khusus ya, kata Pak Robi. Akhirnya, kawan-kawan semua, untung Pak Daniel komen. Sebenarnya buat saya, Pak Daniel tidak nanya. Tapi Pak Daniel membuat saya untuk terstimulus, ya, mengatakan bahwa perbedaan signifikan antara WFH atau tidak sebelumnya adalah dari kesiapan mental kita, kawan-kawan semua. Kalau menurut saya pribadi. Kesiapan mental dengan pola yang baru, ya, which is menciptakan pola yang baru, perlu untuk open mind, perlu untuk keikhlasan hati, perlu untuk sadar diri bahwa kita ada di era perubahan. Yang namanya complaining, yang namanya miskomunikasi, tanpa ada WFH pun akan terjadi kalau kita punya mental, punya pola atau perilaku komunikasi yang memang mempunyai definisi bahwa komunikasi adalah otomatis. Ya, bahwa komunikasi adalah otomatis. Saya melihat bahwa di era sekarang, sesungguhnya kita bisa tersadarkan bahwa komunikasi tidak berjalan secara otomatis. Komunikasi butuh yang namanya sebuah pattern atau pola, baik itu di WFH atau di sebelum WFH, apalagi di WFH. Di WFH yang namanya atasan sampai dengan sekarang lebih punya kadar ketidakpercayaan kepada bawahannya lebih tinggi loh. Makanya meetingnya banyak banget, betul nggak sih? Meetingnya banyak banget, ya. Dan kalau saya gambarkan, contoh kawan-kawan semua, ini contoh. Menurut kawan-kawan semua, ya, kita agak masuk ke ruang berbeda dulu. Ini kita loncat dari komunikasi, ya. Tapi ini akan berhubungan dengan komunikasi kita. Menurut kawan-kawan semua, apa yang ada di benak kawan-kawan kalau diminta untuk menggambar pemandangan? Ya. Apa yang ada di benak kawan-kawan kalau diminta menggambar pemandangan? Saya pun juga akan langsung menggambar pemandangan, ya. Yo, mari. Oke. Yang punya ballpoint. Yang punya ballpoint langsung. Gambar-gambar. Oke. Yang nggak punya ballpoint atau apapun, ya udah. Yang penting dalam benaknya muncul pikiran kira-kira apa yang muncul. Masih dua gunung, tengah-tengahnya matahari, depannya ada sawah. Padahal thank you Pak Bos. Itu ketahuan angkatannya. Langsung aja, asik. Langsung aja kawan-kawan semua, ini hasil saya. Ada cewek dancing, asik, thank you banget loh. Ya, ini saya. Oh, sama ya, tuh dengan Pak Robi. Sama dengan Pak Daniel atau Pak Robi. Pak Robi, betul. By the way, kawan-kawan semua, saya bukan lahir di era ini sih sebenarnya Pak Tirosidi itu meninggal tahun 95. Saya udah lahir sebenarnya. Tapi dari dulu saya diajarkan kalau menggambar pemandangan adalah gunung. Dua gunung, tengah-tengah ada matahari, ada awan, ada juga yang namanya burung, kawan-kawan semua. Dan ini otomatis langsung keluar. Saya ngisi materi ya di berbagai instansi. Kalau diminta untuk menggambar pemandangan, munculnya ini. Secara otomatis munculnya ini. Ya. Pertanyaannya adalah, kalau ini otomatis langsung keluar yang namanya pemandangan adalah gunung, katakanlah pola kita masing-masing, ya, hati-hati, bisa jadi ada yang berbeda. Seperti Bu Bedni bilang, enggak kok saya cewek dancing, asik. Enggak kok bisa jadi saya. Abe gambarin kursi sama gambarin HP. Kursi sama HP, berbeda-beda, betul nggak sih? Dan inilah yang menjadi stimulus ya antara WFH dan juga antara yang memang real komunikasi di kantor seperti biasanya. Please kawan-kawan semua, komunikasi tidak berjalan secara otomatis. Kita perlu mengetahui pola demi pola, tergantung yang namanya sebuah situasi. Ya, tergantung sebuah situasi. Ya,
tantangan yang kawan-kawan tadi alami, saya yakin ya bukan kawan-kawan doang yang mengalaminya, tapi yang senior-senior, yang para master trainer, para motivator, para pengusaha ngalamin hal serupa. Tapi apa yang bisa membedakan antara kita, katakanlah, dengan orang yang memang piawai berkomunikasi di situasi apapun adalah lihat lagi tujuannya apa, dan apakah kita peduli kepada pesan yang ingin kita sampaikan, dan juga apakah kita peduli terhadap kelangsungan ya organisasi kita, apa kita peduli terhadap situasi kita sekarang. Kalau kita peduli, ya go ahead. Berarti Anda di jalur yang benar. Bungkus kawan-kawan semua. Yes, bungkus. Asik. Kalau begitu, kawan-kawan semua, thank you so much. Dan saya akan menampilkan sebuah tayangan video. Asik. Kita nonton lah ya. Ini kita nonton, kawan-kawan semua kita nonton video. Jadi video ini, Mbak Dian, ya, dan juga kawan-kawanku, di video ini mungkin saja ada beberapa orang yang nonton, yang sudah benar-benar familiar banget, ya. Di video ini nanti akan ada yang namanya seorang bapak-bapak tua yang sedang kayak stretching, tapi dekat mobil. Tiba-tiba ada yang namanya seorang supir truk lah ya, dan tiba-tiba supir tersebut keluar, ya, kemudian dia mendorong mobil tersebut. Seperti apa kisahnya? Mari kita lihat. Tersebut. Saya mau bertanya, kenapa ya yang supir tadi mendorong mobil ya warna merah tersebut? Tuh, mari berkomentar. Siapa tahu ada yang gagal paham. Ya, saya mau tanya dong di kolom chat, silakan jawab kenapa si supir tadi mendorong ya mobil warna merah tersebut ke dalam jurang. Oke, ini sudah ada beberapa jawaban. Oke. Bu Villa ya benar ya. Miskom. Miskom. Cakra. Salah persepsi. Pak Rito, drivernya sotoy. Drivernya sotoy. Pak Abed nih. Bu Bet nih, biar dia bisa lewat dengan cepat dan kesannya membantu. Oke. Kalau Pak Egi beda. Pak Egi apa? Favoritnya Pak Abe katanya. Itu banget. Sahabatan ya. Oke, good. Oke, ini. Supir terlalu inisiatif. Oke. Ya. Jeng, thank you so much. Kalau sampai ada yang kelewatan. Asik. Banyaknya responnya nih. Ya, oke. Kalau begitu, kalau nggak semua izinkan saya untuk melakukan yang namanya stop share dulu deh. Ingin ngobrol-ngobrol dengan kawan-kawan semua, ya. Oke, kawan-kawan semua, tadi ada beberapa orang yang bilang bahwa Jeng, supirnya terlalu inisiatif, ya. Kemudian bantuin, oke. Ada juga, ini kayaknya supirnya sotoy banget gitu. Kalau seandainya, Jeng, kalau seandainya ini ya, ini adalah supir barusan, ya. Ini adalah supir barusan. Katakanlah namanya supir tersebut namanya Ujang lah. Ini Ujang nih, Ujang ya. Ujang bilang begini. Ketika dia mengendarai mobil, kemudian dia bilang begini, wah, sepertinya itu ada orang yang sedang membutuhkan pertolongan. Astaga, kata emak bapak gue, kalau ada orang yang kesusahan, langsung aja tanpa basa-basi, langsung tolong. Wah, ini saya harus bergerak nih. Deng. Kemudian, akhirnya bisa bantu orang. Senang rasanya. Jeng. Pertanyaannya yang barusan, menurut kawan-kawan semua, apakah pernyataan tersebut, apakah alasan si Ujang ini, ya, si Ujang ini dibenarkan atau tidak? Yo, mari. Dibenarkan atau tidak? Ya. Oke. Oh, tidak. Asik. Oke. Halo, mari yang lainnya boleh berkomentar. Bener, karena ajaran ortu. Asik. Kasih tahu nggak ya? Menurut Ujang sih bener-bener aja. Asik. Oke. Nah, si Ujang ini, ya kawan-kawan semua, sahabat-sahabatku, Ujang ini sesungguhnya melakukan sebuah kebenaran berdasarkan pengalaman yang dia alami. Pengalaman yang dia alami di mana pada saat dia, katakanlah waktu itu sering dinasihati sama emak bapaknya bahwa ya kalau ada orang yang kesusahan, yuk langsung
ya, bantu tanpa basa-basi. Ujang di situ merasa benar karena udah nolong. Ya, tapi bayangin kata yang bapak-bapak tadi, kawan-kawan semua, ya, bapak-bapak yang sedang stretching di mana di mobil, nggak tahu mobil siapa juga, betul nggak sih? Bisa jadi si bapak tersebut bilangnya begini, hah, gila ini orang, bego banget, langsung main hajar aja, nggak tahu tuh mobil siapa, dasar orang tuh ya, sotoy amat ya, dasar ya, orang itu tuh udah sotoy, ya, sok-sokan, nggak bilang maaf lagi, dasar. Ya. Pertanyaannya, yang ini, si Elmo menurut kawan-kawan semua, Elmo membenarkan atau tidak? Atau mengungkapkan sebuah kebenaran atau tidak? Ya, pernyataan Elmo, menurut Elmo benar atau tidak? Oke. Benar. Benar. Oke. Nih, baru satu nih. Oh, baru satu. Benar. Tapi tolong nggak ngomong diam-diam baik. Asik nih. Oh iya. Yamin ya. Iya, oke. Good ya. Setuju atau tidak, kawan-kawan semua? Ya, setuju atau tidak sambil menunggu kawan-kawan yang lain? Setuju atau tidak? Baik Ujang, ya, baik Ujang atau Elmo, ya, sama-sama punya yang namanya, menarik sekali ini. Oke. Setuju kawan-kawan? Lepas. Punya yang namanya ceng-ceng. Elmo punya yang namanya persepsi dan juga ya Ujang pun juga punya persepsi. Kedua orang ini punya ego yang luar biasa. Setuju nggak kawan-kawan semua? Egonya apa? Ada yang terlewatkan proses komunikasi antara Ujang dengan Elmo. Proses apakah itu di komunikasi tersebut? Karena tidak terjadi. Boleh bantu jawab kawan-kawan semua? Ayo, ada yang mau jawab? Ada komunikasi di keduanya. Keduanya, good. Ada lagi? Ya, langsung action. Langsung action. Ayo, apa yang terlewatkan dari Ujang, ya, dan juga dari Elmo? Diskusi, thank you. Konfirmasi, thank you. Ngomong, thank you. Exactly. Asik, itu yang dicari ya. Asik, ya. Gara-gara yang namanya Ujang dan juga Elmo, yang masing-masing punya yang namanya persepsi, ya. Oke, yang masing-masing punya persepsi, ya, tidak nanya maksud kamu apa. Ya, kalau seandainya, ya, yang Ujang bisa bertanya, Pak, Bapak sedang apa? Apakah Bapak sedang ingin ya mendorong itu mobil Bapak ke dalam jurang? Ya, kalau dia nanya terlebih dahulu, ya, atau si yang namanya Elmo tadi nanya ya ke Ujang, ntar dulu Pak, mau ngapain dulu? Enggak kok, saya tidak bermaksud untuk memasukkan mobil ke dalam jurang. Ya, so this point kawan-kawan semua, ya. Poinnya apa? Komunikasi. Banyak terjadi kesalahpahaman gara-gara gengsi buat nanya. Ya, gara-gara gengsi buat nanya, gara-gara tidak mau melakukan yang namanya konfirmasi, tidak mau memberikan feedback, akhirnya apa? Ejakulasi dini menyimpulkan. Ya, setuju nggak kawan-kawan semua? Akhirnya merasa paling benar, betul nggak sih? Ya, Pak Wirman keren banget ya, habit keempat dalam 7 Habit Good ya. Dan juga pingin saling benar, pingin ngerasa bahwa gue yang paling oke, ya, tapi tidak mau menyamakan sebuah persepsi. Mau training komunikasi dimanapun itu, kawan-kawan semua. Kalau kawan-kawan semua tidak punya ya mental, ya, tidak punya mental atau tidak punya keikhlasan hati untuk bisa mendengar dan juga menyimak dan juga menghargai lawan bicara, mohon maaf lahir batin, datengin coach yang paling mahal, gak guna kawan-kawan semua. Ya, karena kenapa? Poinnya ada di Anda juga. Bungkus kawan-kawan semua. So, yang tadi kawan-kawan semua bisa jadi yang namanya termasuk ke dalam sebuah tantangan saat kita berkomunikasi. Bungkus kawan-kawan semua.
Mulai dari yang namanya perbedaan persepsi, karena masing-masing punya pengalaman, betul nggak sih kawan-kawan semua? Ya, kadang orang belajar public speaking terlalu dahsyat sampai dia tidak mau belajar mendengarkan, sampai dia belajar cuap-cuap yang powerful, sampai dia lupa untuk mendengar dan juga untuk merelakan waktunya untuk menikmati sajian komunikasi dari komunikator pertama. Ya, kalau sampai dengan sekarang tidak bisa diatasi, perbedaan persepsi selalu ada dan tidak bisa teratasi. Mengerikan banget, betul nggak sih? Kedua, komunikasi kurang baik, artikulasi, intonasinya tidak ada, betul nggak sih? Ngeri banget. Ini aja, kalau saya ya menuliskan kata, katakanlah saya menulis kata, ya, kata terima kasih. Kata ini bisa jadi mengerikan banget kalau kita ngomongnya gini. Thank you ya. Thank you udah mau invite gue ya. Oke. Tapi kalau kita bicaranya dengan nada, punya rasa, punya jiwa, ya, memanusiakan manusia, menganggap bahwa manusia itu makhluk paling sempurna, ya, di mata Tuhan, berarti kita akan menghargai mereka, betul nggak sih? Dengan mentransfer energi kita. So, komunikasi definisinya jangan jauh-jauh. Komunikasi definisinya adalah mentransfer energi kita. Bayangin kalau energi kita ini babak belur, ya, dihuni, ya, diselimuti vibrasi emosi negatif. Jangan harap, ya, Anda bisa diterima komunikasi dimanapun itu, kawan-kawan semua. So, intonasi bisa menjadi sesuatu yang menjadikan Anda mempunyai tantangan untuk berkomunikasi. Kalau Anda tidak punya rasa, ya. Berikutnya, kawan-kawan semua, ya, perbedaan pengertian kata atau kalimat menggunakan bahasa daerah yang tidak dimengerti. Ya, ini pun menjadi sebuah tantangan. So, kalau memang tidak mengerti, lebih baik bertanya kalau nggak semua daripada sesat di jalan, betul nggak sih? Ya, berikutnya kalau nggak semua menggunakan media komunikasi. Sekarang kalau nggak semua media komunikasi kita adalah udah otomatis pakai yang namanya jaringan internet dan wajib fardu ain hukumnya, sinyalnya perlu keren banget, perlu stabil banget, dan juga perlu keikhlasan, ya, dalam diri kita. Kalau tiba-tiba mendadak dari atasan kita minta meeting diperpanjang, sampai-sampai konon badian sampai dengan sekarang saya merasa bahwa teman-teman saya, ya, mendingan kerja di kantor katanya dibanding kerja di rumah. Karena kenapa? Kerja di rumah tuh gila, ya, sampai-sampai jam 9 masih kerja lah, ya, masih bener-bener aduh enak banget, betul nggak sih? Ya, tapi bayangkan kawan-kawan semua, kalau kita tidak mempersiapkan itu dan tidak bisa menyambut itu dengan respon yang positif, dampaknya kawan-kawan semua akan semakin menderita lahir dan juga batin. Bungkus kawan-kawan semua, ya. Seperti penggunaan nonverbal yang tidak tepat, kawan-kawan semua, menjadi tantangan saat kita berkomunikasi. Nih, yang ini nih, yang ini kawan-kawan semua, ya, yang ini sepatutnya Anda harusnya menjadi pribadi yang lebih disiplin. Waduh, kalau Mbak Dian saya gituin gimana ya? No comment. Ampun ya. Penggunaan nonverbal yang tidak tepat itu, kemarin, sorry, saya mau curhat dulu Mbak Dian, sebelum saya lanjut ke pesan berikutnya. Ya, kemarin itu saya sempat ngerumpi di sharing online-nya Pak Daniel, ada Mbak Riri juga, ada Pak Sandi. Oh iya. Dan Mbak Riri waktu itu, saat itu bilang begini, yang kan lagi sharing tuh untuk para guru, betul nggak sih, di sekolah apa, saya lupa gitu ya. Pokoknya Pak Daniel yang mengorganisasi dengan baik, luar biasa, betul nggak sih? Dan Mbak Riri bilang begini, ingat ya, yang ditunggu-tunggu oleh murid Anda adalah senyum Anda. Ya, karena senyum akan mendirect, akan mendownload intonasi Anda akan lebih renyah, akan lebih nyaman gitu. Bayangin, di saat kita WFH, kemudian kita telekonferensi, tiba-tiba wajah kita, mohon maaf lahir batin, bukan urusan tidak ganteng atau tidak cantiknya, tapi nggak smiling face. Aduh, menderita banget, itu nggak sih? So, tantangan buat Anda. Ya, perlu menggunakan nonverbal yang tepat. Ya, komunikasi satu arah, hati-hati kawan-kawan semua. Ya, sampai dengan sekarang banyak trainer juga yang menggelar kelas online dengan luar biasa, dosen menggelar kelas online, guru menggelar kelas online, tapi pastikan kawan-kawan semua, tantangan bagi Anda jangan sampai larut di komunikasi satu arah. Ya, bungkus ya. Dan, sini dia, pengaruh emosional. Tadi ada yang sempat bertanya, kalau saya tadi nggak salah lihat, emosi itu akan menghasilkan sebuah informasi. Ya, saya setuju. Karena kenapa? Ini output kita mulut, betul nggak sih? Output kita mulut, tapi prosesnya luar biasa banget.
emosi kita yang tidak karuan, yang tidak terkontrol akan berdampak kepada informasi yang akan kita sampaikan. Bisa jadi tidak akan efektif komunikasi kita bila emosi kita tidak terjaga dengan baik, ya, bungkus ya. Dan juga masih ada rasa malu, ya, perasaan memiliki kekurangan. Contoh kawan-kawan semua, duh aku tuh sebenarnya pengen ngechat nih sama si bos, ingin memastiin apa yang aku kirimkan reportnya itu benar. Tapi gimana ya? Aku kadang-kadang suka malu, toh juga si bosnya juga nggak pernah nanggepin aku. Nggak jadi, udah deh, nunggu dimarahin aja. Please kawan-kawan semua, ya, mari hijrah untuk tidak menjadi sosok seperti itu, ya. Gara-gara apa? Bisa jadi Anda akan menjadi komunikator yang pasif, ya, yang banyak jahitan, luka batin, gara-gara apa? Anda malu untuk mengungkapkan pendapat Anda. So, mending ungkapkan dengan asertif, ya, tanpa melukai perasaan orang lain, dalam artian bisa menjaga tutur kata Anda. Bagus ya, kawan-kawan semua. So, sampai di sini, adakah yang mau bertanya, kawan-kawan semua, sebelum saya lanjut, ya? Oke, Ini ada beberapa pertanyaan sih, actually. Yuk. Bentar, saya sambil cek pertanyaannya. Ini, dari apa ya, Pak Yemin ya? Coach Madu, benar nggak sih ada 2 dampak komunikasi, 1 emosi, 2 informasi? Oke, good. Thank you. Pak siapa? Pak Yemin Setiawan. Oh, Pak Yemin. Yes. Dampaknya ke emosi dan juga informasi, begitu ya, Mbak Dian ya? Ya, benar nggak sih ada 2 dampak komunikasi, 1 ke emosi, yang kedua informasi? Bukan lagi dampak kalau buat saya, ya. Apa itu? Bukan lagi dampak, tapi itu datangnya dari emosi, ya. Kalau informasi itu adalah akibat dari emosi, betul nggak sih? Sorry, informasi itu, kawan-kawan semua, kalau kita ngomongin soal yang namanya komunikasi, ya. Sebentar, saya gambar-gambar, ya. Jeng. Ya. Nggak sih, kawan-kawan semua, kita lihat, ya. Orang, ya, dengan emosi yang dia sedang rasakan akan mempengaruhi kualitas informasi. Bukan hanya informasinya sebenarnya, ya, tapi cara pembawaan kita bisa jadi membuat informasinya jadi tidak jelas. Gara-gara apa? Gara-gara emosi kita. Ya, gara-gara emosi kita. Dan dampaknya juga, kawan-kawan semua, pada saat kita menerima sebuah informasi, ya, atau menerima sebuah pesan, 1, kita akan punya sebuah dampak, baik itu informasinya atau emosinya. Contoh, aduh kok kualitas data kamu kok berantakan banget ya. 1, kita akan nangkep berantakan bangetnya, itu kan informasi, betul nggak sih? Tapi di emosi akan mungkin membuncah banget, gara-gara apa? Gila, ini orang nggak ngehargain kerjaan gue, padahal gue udah ngerjain data ya semalaman, betul nggak sih? So, ada hubungannya antara emosi dan juga informasi, karena nggak bisa dibedain. Gara-gara informasi dan juga emosi yang saling berdampingan akan membuat sebuah instalasi memori di otak kita, betul nggak sih? Apakah menjadi pengalaman buruk atau tidak? Bungkus ya? Oke. Bungkus. Ada juga nih, ada yang bertanya. Asik. Ada yang komen nih kayaknya. Ada yang komen. Tapi saya, supaya ini dari yang awal-awal kali ya, pertanyaannya. Sebelum yang di paling bawah. Sebenarnya di bagian awal, waktu awal pertama kali masuk, Pak Danio sendiri sempat bertanya, Kang Madu, apa perbedaan yang signifikan antara work from home atau tidak sebelumnya? Yes, yang tadi sempat disinggung juga ya. Jadi thank you Pak Daniel sudah ngingetin, betul ya. Jadi ini urusan yang namanya mental dan juga pola kita, apakah mau beradaptasi atau tidak, ya. Betul. Okay. Ada juga ini, bagus banget nih, Pak, dari Pak Agustinus. Mas Pur, penggunaan mata yang efektif agar tidak salah tafsir. Bagaimana Bang Madu? Pernah seorang peserta wanita terganggu karena trennya sering memandang dia. Oke, ini menarik sekali. Oke. Bapak Ibu semua bisa melihat mata saya? Menurut Anda, ini mata yang sedang apa ya? Mata apa itu? Boleh, yang mau jawab boleh itu loh. Unmute. Boleh dong. Langsung dijawab. Oh, ada juga nih yang jawab. Mata nggak suka, kata Pak Agustinus Purwanto. Pak Egi,
sedang butuh duit. Oke, ya. Balik lagi kawan-kawan semua. Ya. Pada saat kita lagi bicara dimanapun itu, please kontrol diri kita. Karena kenapa? Audiens sekecil apapun, mau pendidikannya apapun, perlu kita jaga body language kita. Kan itu kan alam bawah sadar, betul nggak sih? Ya, gimana cara kita untuk bisa menatap mereka dengan baik adalah sadar diri bahwa apa yang kita lakukan itu kita komunikasikan bukan hanya untuk dia seorang. So, pastikan, lihat dari audiens yang lain untuk para trainer, betul nggak sih? Ya, lakukan yang namanya psikologi grup, betul nggak? Jangan sampai kita menjamah satu persatu, apalagi ada cewek cantik, kemudian kita langsung konsisten di sana. No, betul nggak sih? Ya, ini juga ada yang bilang, tapi ada juga yang terbalik. Kalau offline pendiam kayak patung bernyawa, tapi saat online, wah ternyata nggak bisa di-stop ngomongannya. Ada juga, nanti kita akan bahas. Ya, kita akan bahas lebih lanjut, Pak Ade, soal style komunikasi kita, betul nggak sih? Pak Egi, ini jawabannya serius, mata itu bicara ke madu, maka hati-hati dalam menatap mata. Oh, memang betul, ya, memang betul. Ini jawaban serius, mata itu bicara memang, ya. Dan ternyata kawan-kawan semua, kalau saya mau izin curhat, teman-teman semua, saya ini kalau bicara soal usia, saya Pematin, Pak Sandi juga Budian, saya paling bungsu, betul nggak sih? Ya, saya paling bungsu. Ya, di tim trainer higher excellency saya paling bungsu. Tapi kenapa kalau ada training di instansi pemerintahan, saya suka dicemplungkan? Padahal di instansi pemerintahan, audiensnya adalah yang beliau-beliau, tidak ada yang belia-belia. Tidak ada yang jarang banget yang milenial, banyaknya yang kolonial. Tapi kenapa saya bisa masuk? Ya, teman-teman semua. Tapi kenapa saya bisa masuk, teman-teman semua? Kalau Anda, teman-teman semua, punya kerendahan hati, kita akan bahas sebenarnya di tips nanti di sesi terakhir ada tips kalau kita punya kerendahan hati untuk bisa menyalurkan yang namanya sebuah vibrasi emosi positif, ya, nilai Anda akan lebih keren banget dibanding yang lulusan perguruan tinggi ternama, ya. Oke, bungkus ya kawan-kawan semua. Bungkus. Ini kalau kawan ada komentar tuh. Boleh. Apakah nggak mungkin orang yang dilihat mempunyai persepsi yang berbeda? Yes, makanya kawan-kawan semua, please kawan-kawan semua, sejauh mana kita bisa sadar diri. Kalau kita lihat, kawan-kawan semua, para trainer, kalau kita ngomongin soal sisi para trainer ya, kalau para trainer lagi ngajar, please untuk direkam dan lihatlah evaluasinya seperti apa. Mata kita berbicara dengan baik atau tidak, betul nggak sih? Ya, tapi please juga teman-teman semua pada saat kita lagi ngobrol dengan lawan bicara, dan ketika lawan bicara udah mulai mengkerutkan dahinya, berarti ada sesuatu yang perlu untuk kita tanyakan. Ada yang kurang jelas atau tidak? Bisa jadi dia tidak nyaman. Ini panjang banget yang kita akan bahas, teman-teman semua. Tapi sesi kontak mata kita akan bahas di tips terakhir. Boleh ya, Pak? Ya, good. Tuh ada yang ini nih. Kalau mau latihan soal ini, bisa hubungi saya. Soal yang namanya mata. Ya. Tapi sebelum saya pindahkan, teman-teman semua, di slide ini, kalau Anda punya yang namanya nyawa, dan Anda punya jiwa, dan Anda punya rasa saling menghargai di antara sesama, dan Anda tidak melakukan sebuah definisi bahwa komunikasi adalah transaksional, ya, sekali lagi saya bilang, kalau Anda tidak punya mindset komunikasi adalah transaksional, Anda keren. Karena kenapa? Bisa jadi Anda udah natapnya bagus banget, ya, kemudian masih ada saja ada orang yang natap kepada Anda dengan mata yang, Kang Madu, saya udah keren banget, ya, mata saya udah keren banget, tapi kenapa ya orang itu tidak suka melihat ke saya? Please, kawan-kawan semua, kalau Anda berniat baik, janganlah untuk mengungkit-ungkit sebuah transaksi. Kalau Anda mau senyum, tapi Anda ingin juga dibalas dengan senyum, berarti Anda transaksional. Dan komunikasi yang tulus, nggak kayak gitu, men. Nggak kayak gitu, kawan-kawan semua. Bagus ya? Jadi kalau Anda masih punya yang namanya jiwa, dan Anda masih punya hati, so muliakan lawan bicara Anda. Bagus, kawan-kawan semua? Mari kita lanjut. Oke? Yes. Oke, good. So, kawan-kawan semua, ya. Maka dari situ, kalau kita ngomongin soal tantangannya saat komunikasi sudah nimbrung, saya mau, tanya pada Anda sekarang, jeng-jeng. Golongan manakah Anda? Jeng-jeng-jeng. Oke, ini dia. Wis. Yang asertif. Kalau ngomongin soal asertif, kawan-kawan semua, ini orang adalah spesies yang saya juga ingin menjadi sosok yang asertif, yang mampu memberi dan menerima umpan balik tanpa maksud mengalah atau menyerah, atau menyerang orang lain, mampu memberi dan menerima umpan balik tanpa maksud mengalah atau menyerang orang lain. Berarti dia tahu sikonnya, tapi dia berani untuk berpendapat. Bungkus ya, kawan-kawan semua. Oke. Apakah Anda yang pasif, kawan-kawan semua?
Yang pasif adalah, ya sudahlah, daripada saya dipusuhi sama orang lain, daripada saya nggak punya banyak teman, daripada saya di-kick di grup WA, mending saya diam aja dan nurut apapun yang Anda minta, saya akan kabulkan. Walaupun Anda sudah punya luka batin 100 jahitan, ya, dan Anda butuh seorang psikiater, bungkus. Ya, di WFA juga ada style ya yang agresif, yang ngomongnya itu ternyata, waduh, nyerososnya luar biasa sambil nunjuk-nunjuk, pokoknya nggak mau tahu jam 8 on time langsung meeting lagi. Ya, padahal Anda sudah meeting berkali-kali di dalam hari tersebut. Nggak mau tahu, oke? Pokoknya Anda mau mabok, mau seperti apa, terserah. Yang penting Anda join dengan saya, meeting dengan saya, karena walaupun WFH, apapun kondisinya, mau WFH, mau di kantor, tetap aja, ya, harus produktif, kata dia. Nggak ada alasan. Wah deh, ya. Atau yang terakhir, jeng jeng jeng. Yang mana? Yang julid. Yang julid kayak gimana? Wah, saya sudah tahu lah. Saya yakin, belum kebuka. Yang julid bagaimana? Udah pasti kawan-kawan semua, yang julid adalah, ini bahasa kerennya adalah pasif agresif. Dia sebenarnya mau ngomong, tapi nggak berani di depan. Beraninya di belakang. Ya. Contoh teman-teman semua, ada yang bilang, ke rumahku yuk, main yuk. Nanti buka bersama di rumah aku. Kalau nanti katakanlah WFA-nya sudah, pandeminya sudah selesai, katakanlah kembali normal, yuk buka bersama di rumahku. Tiba-tiba, ada yang bilang, oke. Tapi nanti di grup yang lain ada yang ngomong, gila ya, si Madu sombong amat, betul nggak sih? Ngajakin orang makan, gila, sok-sokan, ya. Balik lagi, teman-teman semua. Itu kan tergantung prosesi Anda kepada orang yang ngajak, betul nggak sih, kawan-kawan semua? Nggak akan bisa kita ngontrol 100% orang untuk mengikuti apa yang kita mau, kalau kitanya juga tidak tulus untuk menyampaikan apa yang kita inginkan. Terserah penilaian orang lain seperti apa. Kalau Anda mau niat baik, ya sudah baik, tanpa ada transaksi, kawan-kawan semua. So, jadilah orang-orang yang asertif dong, betul nggak sih? Yang berani bilang bahwa, ya, kalau ditanya sama bosnya, contoh, mana datanya? Ya, mana datanya? Kok datanya yang kemarin saya minta kok salah? Anda langsung bilang begini, oh gitu ya bos ya, salah ya. Oke bos, saya akan perbaiki lagi ya. Pertanyaan saya, itu masuk kemana? Asertif, pasif, agresif, atau julid? Komen dong. Jing jing jing. Pasif. Thank you. Ya. Ada yang bilang asertif. Ya, bentar ya. Saya ulang ya. Kalau ini masuk golongan mana? Data yang kemarin mana? Kok sampai dekat sekarang saya belum bisa menerima, ya. Kamu tuh masih banyak loh kekurangannya, kamu tuh masih banyak loh yang tidak validnya. Kemudian Anda bilang begini, oh gitu ya Pak ya. Oke Pak, saya akan perbaiki segera ya. Dan Anda bilang ke rekan Anda, gila ya, berani-beraninya gua ngomongin bahwa gua ini orang-orang yang benar-benar nggak becus untuk ngolah data. Sialan, kampret banget nih bos gue. Itu apa ya kawan-kawan? Julid, oke. Good, thank you. Kalau kawan semua, ya, Anda begini, bos Anda nanya begini, data kemarin kayaknya kamu masih salah, please dong koreksi. Anda menjawabnya dengan begini, Bapak tuh maunya apa sih? Saya tuh udah capek, Pak. Yang ini salah, yang itu salah, Pak. Gimana sih? Itu maksudnya apa ya? Thank you. Ya, thank you. Kalau Anda berani untuk melakukan hal seperti itu, kawan-kawan semua, ya sadar diri juga, kawan semua, kalau Anda punya job yang lain, ya Anda masih bisa dipertimbangkan. Kalau enggak, Anda bisa siap untuk dikeramasi lebih mengerikan, ya. Tapi ada juga ketika ditanya, mana dong? Ujang, mana data yang kemarin saya minta? Kok kayaknya salah terus-menerus? Nah, ternyata ada yang bilang begini. Oh, datanya masih salah ya, Pak ya? Sebentar, Pak. Kalau boleh saya tahu, Pak, data yang salah itu di tabel mana ya? Di bagian mana ya? Sehingga saya bisa memperbaiki lebih cepat. Itu ada di mana? Wes, thank you. Luar biasa. Wes, asertif. Ya, tepuk tangan dulu dong, kawan-kawan semua. Jeng. Angkat jempolnya dong. Waduh, mantap. Luar biasa ya. So, kalau begitu, Anda akan memilih untuk menjadi seperti apa? Ya, gaya komunikasi Anda di era WFH ini. Thank you, teman-teman semua. Belajarlah untuk sama-sama ya melakukan sebuah style berkomunikasi di ranahnya asertif, kawan-kawan semua.
ya, dengan menyampaikan ketidak menjadi seperti Bang Badu, melakukan sebuah penyampaian pendapat jika Anda tidak setuju. Tapi Madu, pertanyaannya, gue udah asertif, tapi kenapa bos gue masih marah-marah? Kawan-kawan, mari kita lihat baik-baik. Kadang-kadang Tuhan menciptakan manusia ya yang seperti itu untuk menguji kesabaran kita. Bungkus gak sih? Apakah kita bisa ngontrol bos kita? Bos, nggak capek bos marah-marah bos. Ingat bos, ya ini wabah corona masih melanda kita bos. Hati-hati bos, bos banyak doain dan bos akan terkena positif corona bos. Kan nggak bisa kayak gitu, betul nggak sih? Bungkus kawan-kawan semua, ya. So kalau begitu, kalau semua angkat 2 jempolnya dan katakan sama-sama asertif dong bro. 1, 2, 3. Asertif dong, bro. Asik, luar biasa ya. Oleh karena itu, kalau semua ya sebelum di sesi tanya jawab dibuka kembali, Budian, saya ingin curhat dulu ah. Boleh. Curhat dulu curhat ya. Dong, kita malah senang banget. Ya, curhat dulu ya. Curhat. Kan saya juga manusia biasa, betul nggak sih? Saya juga orang yang tidak luput dengan kesalahan, kawan-kawan semua. Tapi saya mulai berpikir, Mbak Dian, dari mulai Maret tanggal 12, saya ada di rumah. Kemudian saya merenung, ya, dan juga menyaksikan bahwa ketika kita melampiaskan kalimat-kalimat negatif atau killer words kepada orang sekitar kita, ya, kepada tetangga kita barangkali, ya, atau tidak menggunakan kata-kata, hanya vibrasi emosi kita yang negatif, ya, ternyata itu dampaknya mengerikan banget. Cepat capek, friend, ya. Saya sampai dengan sekarang benar-benar akhirnya kalau melihat dari grup Komet, kita punya grup, betul nggak sih, dari para motivator yang luar biasa, selalu mengingatkan soal self-talk. Ya, soal self-talk yang membuat kita makin keren, state kita, body language kita makin keren dalam menghadapi komunikasi di WFH ini. Saya merasa bahwa ujung-ujungnya adalah ketika kita mau berkomunikasi, ya, sebelum kita tampil WFH, ya, sebelum kita Zoom meeting dengan rekan kerja, dengan atasan kita, dengan klien, please kawan-kawan semua, self-talk sangat berpengaruh. Ya, so mulai dulu dengan kalimat-kalimat yang positif, dampaknya luar biasa. Tadi pagi aja, kawan-kawan semua, ya, saya membuat 2 kerajinan tangan untuk anak saya. Super duper, mohon maaf lahir batin kalau gurunya ada di sini, ya, Bunda, saya lelah, swear, ya, ngajarin, nemenin anak saya, betul nggak sih, untuk bikin yang namanya sebuah pola, bikin kaos kaki menggunakan karton dan juga dirajut. Aduh, astaga, ya, belum lagi teriak-teriak, papa, pokoknya Gija pingin main sepeda, astaga, itu ngekangnya, Dan gurunya bilang di Zoom itu, Pak, tolong Pak dijaga Pak anaknya. Gue juga tahu, bisa dijaga tuh anak, betul gak sih? Astaga, ya. Tapi semakin ini kata-kata keluar, bahkan keluar dalam hati loh, kawan-kawan semua. Semakin kita nggak berpengaruh, nggak berfaedah, semakin kita mempengaruhi anak kita untuk tidak mau belajar. Dan seketika saya diam dulu, kemudian saya berpikir bahwa ada yang salah dengan respon saya. Apalagi saya nanti siang sampai sore ada Zoom dengan kawan-kawan tim High Excellency dan bertemu dengan kawan-kawan semua. Masa saya tidak menghargai pengorbanan kawan-kawan semua yang sudah merelakan katakanlah 500 meganya untuk belajar di sini, ya. Dan juga saya tidak menghargai kawan-kawan yang sudah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukannya. Masa saya benar-benar tidak tampil all out. Rasa-rasanya saya perlu merubah self-talk saya. Alhasil, kawan-kawan semua, saya merasa diri saya lebih luar biasa. Dan ini berhubungan dengan sebuah teori yang keren banget, datang dari siapa? Jeng. Oh, dari Deepak Chopra. Dia penulis yang legend banget, ya, usianya sekitar 70-an, asal India, dan buku-bukunya soal healing, quantum healing. Ada juga dia sempat nulis soal mindfulness, dan dia berkata, Badian dan juga kawan-kawanku terkasih, dia berkata, manusia mendapat stimulus kata-kata ke dalam bawah sadarnya sebesar 55.000 sampai 60.000 kata perharinya. Sayangnya, sebagian besar 77% kata-kata bersifat negatif. Jeng. Ya. Jeng. Ya, Kalau tadi saya luar sudah biasa. Kalau tadi saya sudah mengaku, yuk. Kemarin Yuk, boleh.
Yuk, Oke. halo. Yuk. Yes. Yuk, halo. Oke, Halo. Bisa Yuk, dengar? yuk. Ya, bisa tuh, Pak. Nah, sebenarnya keren banget. Ada satu lagi yang namanya Jim Kwik dari Singapura. Ini bisa kita bikin sebuah pola. Semakin banyak informasi yang kita terima yang negatif, yang kita tonton, itulah yang ngedrive otak kita sebenarnya. Nah, makanya sekarang banyak sosial media yang saya nggak ikutin, banyak koran yang saya nggak perlu baca, tapi CNN ataupun tontonan bagus, nah itu mengisi tuh, sehingga di kepala kita tuh nggak ada lagi kata-kata yang negatif. Jadi terpikirkan pun tidak, sehingga jumlahnya bisa dinaikin. Ini satu praktek yang mesti dilakukan. Demikian juga anak kita nih. Kalau kita sering mengucapkan hal-hal yang baik, ternyata itu anak-anak kita belajar bahasa pun seperti itu. Jadi apa yang dia capturing, kadang-kadang kok dia tahu ya vocabulary ini dan lain sebagainya. Karena itu setiap hari dimasukin. Nah, tapi kalau dia lihat orang tuanya sering menggunakan kata-kata yang negatif, itu definitely akan terekam sama mereka dan itu spontan akan mereka lakukan. So that's why sangat penting kita mengisi kepala kita tuh dengan hal-hal yang positif, dari mata kita melihat, dari otak kita menerima, dari apa yang kita baca dan apa yang kita lakukan. Percayalah, bahkan ada beberapa kata yang mungkin, itu kata apa ya? Saya nggak pernah dengar tuh. Nah, itu artinya kita udah bisa menyaring. Asik. Seperti itu. Asik, thank you Pak Daniel. Thank you Pak Bos. Tips yang keren banget dari Pak Daniel, thank you so much, satu nur banget teman-teman semua. Dan sudah tidak asing lagi kawan-kawan semua, kalau Anda melihat beberapa kutipan, beberapa pernyataan dari para motivator, dari para pengajar, dari para trainer yang mengatakan bahwa jagalah kualitas pikiranmu, jagalah kualitas kata-katamu, karena akan berdampak luar biasa pada hidupmu. Semua tahu, tapi pertanyaannya kenapa tidak ada aksi dari kita semua? So, teman-teman semua, jawabannya adalah, kata Deepak Chopra, bisa jadi kita tidak punya rasa kesadaran yang luar biasa, kepedulian kepada diri kita, kepada orang-orang terkasih kita, bahwa sesungguhnya kawan-kawan semua, apa yang kita ucapkan dan tularkan mengenai sebuah energi, transfer energi, berdampak yang luar biasa kepada orang lain juga. Pertanyaannya, Anda mau dampaknya positif atau negatif? Bungkus? Asik ya. Dan si Deepak Chopra ya, dia mengatakan bahwa yuk sama-sama persiapkan, kalau kita mau ngomong, please persiapkan juga dari sisi personal kita. Apa saja personal kita? Ini dia kawan-kawan semua. Oke, ini dia teman-teman semua. Lihat. Jeng. Oke. Persiapan personal dengan sadar. Ya, sadar ini bukan hanya sadar kata sadar doang, tapi sebuah singkatan. Ya, S-nya adalah pada saat kita WFH, ya, komunikasi kita jangan hanya please fokus dengan lawan bicara yang bentuknya manusia, tapi kita juga perlu untuk ingat bahwa kita perlu komunikasi dengan Tuhan, kawan-kawan semua. Karena Tuhan yang dekat dengan kita, di urat leher kita, dekat sekali, ya. So, perbanyaklah untuk kita dekat dan komunikasi dengan Tuhan, sehingga apa? Tutur kata kita juga akan makin terjaga, kita akan makin malu, kita perlu untuk sadar untuk menyaring kata-kata kita dulu, menyaring berita dulu, ya, sebelum kita sebarluaskan. Karena kenapa? Karena kita tahu, kita dekat dengan Tuhan. Bayangin kalau Tuhan tahu bahwa kita sering sharing, ya, berita-berita soal hoax, sering sharing soal kejulidan kita, ya. Pertanyaannya, apakah kualitas komunikasi kita membaik atau tidak? Ya, ini akan mendapat mengerikan. Ya, S-nya adalah semakin dekat dengan Tuhan. So, gini dong tangannya dong, semakin dekat dengan Tuhan. Ya, good. Ya, yang A-nya adalah awali dengan mindset positif, kawan-kawan semua. Ya, bahwa ini WFH ini adalah era kita untuk lebih bisa mengasah kemampuan komunikasi. Apapun prosesnya, tapi kalau kita mau result yang keren banget, please kawan-kawan semua, untuk kita mengawali dengan mindset positif. Kalau di EQ kita ngomongin soal think, feel, act, teman-teman semua, kita digerakkan oleh pikiran kita, oleh perasaan kita, dan berbuat sebuah tindakan. Pak Daniel tadi sudah ngingetin dengan luar biasa bahwa memilah dulu untuk menciptakan sebuah pola mindset yang positif sehingga aksi kita pun positif. Tapi tidak hanya ya awali dengan mindset positif, please kita masuk ke huruf D ya, huruf selanjutnya dari sadar, SAD, yakni ditambah self talk positif ya. Karena yang namanya mindset positif, Bapak Ibu semua ya, ngomongin soal yang namanya hasrat terpendam
pemikiran-pemikiran yang benar-benar sangat positif, ya. Tapi kita pun juga perlu untuk merefleksikannya dengan kata-kata positif juga. Alhasil, ya, mengajak diri untuk visualisasi yang positif juga. Ini tren yang keren banget, ya. Kita dekat dengan Tuhan, kita sadar bahwa ini sesuatu yang luar biasa. Situasi ini buat kita menjadi lebih punya pola yang lebih keren banget dalam berkomunikasi, dan mindset positif kita bentuk, self-talk kita juga kita rawat, dan juga belajar untuk memvisualisasikan sesuatu yang positif. Ingat, komunikasi tidak berangsur otomatis, tapi komunikasi perlu dipersiapkan, kawan-kawan semua. Dan huruf R-nya dari sadar adalah relax. Terjadilah komunikasi yang enak, yang ngalir, yang keren banget gitu ya. Dan sehingga orang pun juga merasa bahwa oke, saya diperhatikan. Kenapa saya kalau lagi ngomong sama kamu kok bawaannya semangat aja, nggak pernah bosan aja. Dan itu sesuatu yang tercipta gara-gara ya mindset kita sudah positif, self-talk kita positif, dan kita memvisualisasikan sesuatu dengan positif. Akhirnya ke tubuh kita, ke state kita, rileksnya minta ampun. Ya, rileksnya minta ampun. Saya pernah jadi mentor untuk pemilihan duta, kayak duta perbankan gitulah. Kemudian 3 kali, sudah 3 kali, dan itu alhamdulillah Tuhan izinkan mendapatkan juara pertama. Dan saya selalu bilang ke orang yang jadi partner belajar saya, ya, customer service atau foreign people di bank tersebut, saya hanya bilang bahwa knowledge Anda itu udah keren, SOP Anda sudah ketahui, ya, apa saja yang Anda akan lakukan juga Anda sudah ketahui, tapi please, ya, aksi itu juga perlu untuk didukung dengan sesuatu yang memang awalnya dari mindset positif. Bisa jadi Anda melakukan hal tersebut gara-gara terpaksa, bungkus Bapak Ibu semua. Tapi kalau memang mindsetnya sudah positif, self-talk-nya sudah positif, ya, ajak diri untuk visualisasi positif, yuk mulailah untuk menjadi sosok pribadi yang rileks. Karena kenapa, kawan-kawanku yang berbahagia, ketika kita bangun tidur, apakah kita akan ambil handphone, kemudian kita akan cari berita yang gila, makin banyak yang mati nih corona, ya, gua mesti ngapain, banyak PHK, astaga, cicilan masih banyak. Atau ketika kita bangun tidur, kemudian kita berdoa sama Tuhan, Tuhan, terima kasih, Engkau telah mengizinkan aku, hambamu, untuk menghirup udaramu, dan aku akan menjadi sosok yang lebih baik. Ya, saya yakin Bapak Ibu semua, dengan self-talk dan mindset positif dan visualisasi yang memang kita rancang di setiap paginya akan berdampak pola yang luar biasa. Bungkus ya Bapak Ibu semua. Bungkus. Bungkus ya. Sebelum ada tanya jawab, saya tuntasin dulu ya, karena ini udah bentar lagi udah mau di-cut ya. Oke, bentar lagi mau di-cut. Oke. Supermarket. So, kawan-kawan semua, kalau tadi ngomongin soal persiapan personal, nggak afdol kalau kita nggak ngerumpiin persiapan teknis, kawan-kawan semua. Ya, pertama, pastikan koneksi internet stabil dan konsisten bagi Anda yang masih WFH sekarang, kawan-kawan semua. Ya, kemudian pastikan suasana kerja mendukung, hati-hati jemuran, hati-hati pemandangan yang tidak mendukung. Ya, suasana kerja Anda, pastikan Anda punya ruang kerja yang memang benar-benar sangat bisa Anda jadi fokus. Ya, dan juga yuk, ya, kuota internet pastikan memadai, ya, terimalah, ya, kalau memang jaringan Anda katakanlah di rumah tersebut lagi agak gangguan, betul nggak sih, ya. Kemudian cek audio sudah berfungsi dengan baik, pastikan kawan-kawan semua Anda sudah personalnya sudah bagus, yuk sekarang persiapan teknisnya, sehingga Anda bisa tektok enak banget dengan lawan bicara Anda di media virtual ini, ya, di dunia maya ini, kawan-kawan semua, ya. Kemudian jangan sampai pada saat ada meeting, Anda datangnya, katakanlah joinnya agak-agak mepet. Please, kalau semua, tampilkan rasa antusiasme Anda ya untuk nongkrong, ya maksimal 15 menit lah. Sehingga Anda bisa benar-benar memastikan data apa saja yang Anda ingin tampilkan, presentasi apa saja yang Anda ingin tampilkan. So, ini benar-benar tips yang bisa jadi, katakanlah Anda sudah tahu, tapi balik lagi, banyak orang yang sudah tahu, tapi orang tidak mau mempraktekannya. Gara-gara apa? Gara-gara dianya sendiri adalah, ya, dianya sendiri tidak, oke, ya, dianya sendiri tidak care, ya, dan juga kawan-kawan semua, please, kawan-kawan semua, kalau Anda benar-benar care, berarti Anda akan mempersiapkan teknis maupun persiapan personalnya makin yahut, makin keren, luar biasa.
ya, gara-gara Anda peduli, ya, langsung lakukan yang namanya simulasi. Dan kawan-kawan semua, kalau Anda sampai dengan sekarang masih belum bisa untuk nyampe ke sana, hanya masuk ke golongan orang-orang yang julid, berarti Anda tidak, ya, Anda tidak peduli terhadap apa yang ini Anda sampaikan. Bungkus ya kawan-kawan semua, ya. So, yuk mulai sesi tanya jawab dulu yuk. Asik ya, sebelum saya tampilkan tips terakhir ya, Mbak Dian ya. Oke. Jadi waktu Kang Madu ngomongin soal pernah juara duta bank kan? Pertanyaan tuh. Berarti pernah di bank dong? Pernah di bank belum. Saya hanya magang waktu itu ya. Tapi syukur alhamdulillah Tuhan izinkan saya dipercaya untuk melakukan yang namanya coaching lah ya, pengembangan untuk duta. Waktu itu ada duta BUMN. Jadi bank-bank yang berada di bawah naungan BUMN dilibatkan, kemudian dipilih nanti siapa yang menjadi duta BUMN ya. Tapi sebelum duta BUMN itu ada duta berpangkatnya dulu ya. Thank you. Akang yang coachingnya ya. Lalu kemudian Pak Henry Chandra bukannya. Bagaimana self-talk mempengaruhi keseluruhan komunikasi kita? Bagaimana kalau self-talk sudah mengganggu komunikasi kita? Oke, menarik sekali. Kalau kita ngomongin soal self-talk, Pak Henry, ya, sobat yang luar biasa. Soal self-talk, ya, pada saat kita berkomunikasi dengan orang lain pun, jujur, kita pun juga suka berkomunikasi dengan diri kita sendiri, betul nggak sih? Ya. Problemnya pada saat kita berkomunikasi dengan diri kita sendiri, kalau itu sesuatu yang bagus, keren, betul nggak sih? Tapi kalau sesuatu yang membuat kita jadi tidak optimis, malah bikin pesimis, ya please kawan-kawan semua, please itu yang akan mengganggu ranah kita. So pastikan kontrolnya ada di diri kita. Makanya tugas saat kita komunikasi adalah hadir jiwa dan raganya. Dan mengontrol setiap orang di antara kita ketika lagi ngomong sama orang lain pasti ngomong sama diri sendiri. Please kontrol ya, please yang namanya menggunakan yang namanya filter. Bisa jadi kalau mereka katakanlah ngomong sama kita, kemudian kita amini langsung, kalau positif itu keren, tapi kalau negatif buat diri kita bahaya kalau kita izinkan, betul nggak sih? Maka dari situ kita butuh yang namanya sebuah kontrol diri. Makanya hadirlah jiwa dan raganya. Karena kenapa? Ngomongin soal komunikasi banyak biasnya, ngomongin soal komunikasi banyak persepsinya, banyak diskon informasinya. Oleh siapa? Oleh pikiran kita sendiri. Dan kita sering menjadi korban penipuan terhadap pikiran kita sendiri. Yang akhirnya kualitas komunikasi kita itu nggak powerful banget. So, tipsnya adalah kontrol ya diri kita sendiri dan juga hadir saat itu. Kan itu bentuk menghargai, betul nggak sih? Ada satu lagi nih pertanyaan. Yes. Oke, thank you. Yuk. Gimana Pak Daniel? Penasaran nih. Ya, penasaran pengen nambahin yang pertanyaannya Bro Henry ini. Boleh. Sebenarnya yang selain yang disampaikan Kang Madu itu sebenarnya saya punya pengalaman pribadi. Ternyata self-talk ini memang penting banget. Saya bukan seorang good komunikator ya Bapak Ibu. Bro Henry, saya bukan good komunikator. Istri saya juga selalu bilang, I'm very bad communicator actually. Makanya waktu saya beli Nokia Communicator, itu ternyata tidak mempengaruhi itu. Jadi akhirnya, self-talk itu membuat saya ternyata semakin sering saya lakukan, ternyata saya semakin jujur sama pribadi saya. Jadi salah satu yang saya lakukan adalah ketika saya berlari, olahraga lari pagi, saya menikmati udara segar tuh saya self-talk banget tuh. Bahkan seringkali saya malah minta ampun sama Tuhan karena begitu banyak hal yang salah yang sudah kita lakukan. Itu di pagi hari. Jadi itu self-talk-nya jalan. Ternyata pribadi yang tidak pernah bisa kita bohong itu sebenarnya adalah diri kita sendiri. Nah, sehingga self-talk itu bukan mengganggu komunikasi kita menurut saya, tapi self-talk itu adalah akan membantu kita komunikasi dengan baik. Komunikasi yang baik itu bukan banyak ngomong, tapi komunikasi yang baik itu adalah bagaimana pesan yang murni, pesan yang tulus, pesan yang ikhlas, itu mau disampaikan kepada
lawan bicara kita sebenarnya. Nah, di self-talk itulah yang akan membantu kita. Semakin banyak kita paham tentang siapa kita, komunikasi kita akan berubah, akan menjadi lebih baik. Kenapa? Karena kita tidak bisa membohongi. Contoh yang paling simpel. Saya orang bisnis. Banyak orang bilang orang bisnis, orang sales itu tukang bohong. Saya orang yang pertama kali protes. Saya nggak pernah bohong sampai angka, sampai untung rugi, saya nggak pernah bohong. Tapi saya menyampaikan dengan tulus ikhlas seperti apa packaging komunikasinya itu disampaikan dengan baik seperti apa kayak gitu. Nah, good komunikator itu bukan berarti ngomong terus, bukan cuap-cuap gitu. Tapi package informasi yang mau disampaikan itu tepat nggak, nyampe nggak ke sana. Karena berkaitan dengan itu ada yang bertanya juga bagaimana membuat komunikasi dengan orang lain itu efektif. Kadang-kadang yang kita pakai ukurannya adalah ukuran kita efektif, bukan ukuran orang itu. Nah, yang harus kita punya adalah self-talk itu akan membantu kita untuk memurnikan package informasi komunikasi yang mau kita sampaikan kepada lawan bicara kita. Sehingga itu akan menjadi beda banget. Kadang-kadang kita diam aja, dengan menatap mata aja, it mean a lot kepada lawan bicara kita. Itu. Thank you Pak Daniel, thank you. Itu statement yang keren banget ya, soal self-talk yang keren banget ya. Dan kalau ngomongin soal komunikasi nggak akan ada habisnya, kawan-kawan semua. Ini pun juga sudah 1 jam lebih, betul nggak sih? Ya, iya, sudah 1 jam lebih. Ya, tinggal 4 menit. Pak Madu, saya boleh bertanya, Pak Madu? Yuk, boleh. Siapa ya yang silakan? Saya Wirman mau bertanya. Oh iya, boleh Pak. Silakan. Ya, begini Pak Madu, kita bicara tentang kepribadian tadi, ada julid, ada pasif, ada agresif, ada asertif. Nah, pertanyaannya saya sekarang adalah pola dan proses bagaimana kita fokus untuk mengembangkan diri sendiri itu berubah, karena kan tidak bisa tiba-tiba kita tuh menjadi asertif. Karena istilahnya asertif itu sesuatu perjuangan dan perjalanan panjang dalam kehidupan kita. Sehingga apakah rectangular active system kita itu bekerja dengan menangkap yang bagus. Jadi, Pak Madu tadi bicara tentang ma'rifatullah, ma'rifatun nafs. Itu kan bukan pekerjaan yang mudah. Jadi bagaimana prosesnya, pola dan proses supaya setiap diri dulu berkembang dari julid menjadi pasif, menjadi agresif sampai kepada asertif. Wah, ini keren banget. Ya, itu pertanyaannya, karena ini yang paling penting dulu adalah pembinaan diri. Tadi katanya Pak Daniel tadi, jujur, segala macam. Itu kan memerlukan suatu pengetahuan yang luar biasa. Kita bicara tentang kitab suci, kita bicara tentang teknologi dan ilmu komunikasi dan bisnis itu sendiri gitu. Jadi kita langsung to the point, kita lupa kepada prosesnya. Saya kira itu pertanyaan saya adalah how the process from itu yang paling penting menurut saya. Misalnya Deepak Chopra. Deepak Chopra dengan Stephen, bukunya itu luar biasa sekarang dengan anaknya. Saya sangat tertarik dengan dia, 20 tahun saya ikutin dia gitu kan. Tapi adalah cash knowledge kan, sikap, attitude. And then kan menjadi skill menjadi habit yang bisa dikatakan kemarin oleh Bapak Agus itu happiness kan. Ya, jadi self development ini yang paling menentukan. Jadi dari dependent, independent, and interdependent. Ini prosesnya yang perlu kita mungkin teman-teman di sini yang komunitas talent trainer ini sudah menjelaskan pada yang muda-muda. Saya yang tua aja masih terus belajar. Ya, ketenangan dan kesabaran Nabi Musa aja dikatakan oleh Nabi Khidir, kamu mana bisa sabar kalau kamu tidak punya ilmunya gitu kan. Padahal dia seorang nabi. Makasih, Pak. Thank you, keren. Thank you. Oke, thank you Pak Wirman dan juga kawan-kawan semua yang masih standby ya, meluangkan waktu untuk rumpi-rumpi di seminar online ini. Langsung saja kalau semua saya ingin menjawab dan juga merangkum keseluruhan yang tadi cuap-cuap, kemudian ada dari saran tambahan yang keren banget dari Pak Daniel, pertanyaan dari Pak Wirman, sehingga kita bisa masuk ke ranahnya asertif ya. Oke. Yuk. Ini tadi ada pertanyaan dari Pak Yemun Setiawan. Bagaimana membuat komunikasi dengan orang lain itu efektif? Oke. Sip. Ya. Ini pertanyaannya juga akan semoga saya bisa menjawab 2 pertanyaan sekaligus, betul nggak sih? Karena ada berhubungan antara Pak Wirman dan juga Pak Yemin tadi. Kawan-kawan semua, ya,
Saya bukan seorang ustadz, saya bukan seorang filsuf, saya bukan seorang kiai, itu nggak sih? Ya, saya hanya orang yang pernah mencicipi ilmu agama, ya, di salah satu pesantren, oke, tepatnya di Tasikmalaya. Dan buat saya ngomongin soal komunikasi bukan lagi ranahnya soal pembisnis, soal agama, ya, tapi soal kesadaran. Waktu itu sesepuh di pesantren yang saya pernah nikmatin adalah dia bilang begini, kalau mau diterima sama siapapun itu orangnya, mau itu pendidikannya apapun itu, mau pembisnis, mau seorang profesional, mau kerja dimanapun itu, please, mohon untuk membereskan diri terlebih dahulu. Membereskan diri terlebih dahulu adalah meyakini dan juga menyadari bahwa ini orang butuh sesuatu asupan yang namanya refleksi, introspeksi, dan juga kepedulian terhadap diri kita sendiri. Bahkan saya merasa percaya bahwa kalau kita sudah belajar atau sedang memproses, membereskan diri sendiri, berdamai dengan diri sendiri, kita akan lebih bisa untuk menghargai lawan bicara kita. Kita akan lebih indah untuk menyampaikan kata-kata kita. Kita bisa membuat kalimat-kalimat itu ada intonasinya, ada gesturnya, prosesnya jadi efektif. Kita akan melakukan timbal balik, ada namanya feedback, prosesnya efektif. Ya, komunikasi tersebut. Asal kita bisa membereskan diri kita sendiri dengan berdamai dengan diri kita sendiri, kemudian kita pun juga peduli terhadap diri kita sendiri dan juga peduli kepada orang lain. Begitu pula yang dilakukan atau yang dituliskan oleh Stephen Covey ya di Seven Habits. So, oleh karena itu kawan-kawan semua, pertanyaan berikut yang tadi disampaikan mengulas ke slide terakhir dari saya. Ini dia, teman-teman semua. Kita perlu berkomunikasi dengan lawan bicara kita dengan menggunakan heart, ya, dengan menggunakan hati. Membereskan diri kita, berdamai dengan diri kita, sehingga kita bisa memanusiakan orang lain. Sehingga kita bisa lebih menghargai orang lain. Makanya HEART bukan hanya sekedar hati doang, tapi ada singkatannya. Apa itu singkatannya? Ya, mari kita mulai satu persatu. H-nya adalah hargai lawan bicara. Kalau kita tidak bisa membereskan diri kita sendiri, kalau kita tidak bisa berdamai dengan diri kita sendiri, kalau kita intrapersonal pun masih berantakan, mana bisa kita ngehargain orang lain, ya? Dia ngasih tahu gue, dia kan masih anak kemarin sore, berarti kita takabur, berarti kita sombong, betul nggak sih? Tuhan pun juga tidak pernah membeda-bedakan umatnya, hambanya, betul nggak sih? Ya, semuanya dapat rezeki. Kalau gitu, manusia apakah semudah itu tidak menghargai lawan bicara, bungkus? Makanya kalau kita tidak beres dengan diri kita sendiri, mana bisa kita menghargai lawan bicara kita? So, itu yang pertama. Karena sifat dasar manusia adalah dihargai. Menghargai lebih dulu, baru dihargai. Huruf E-nya adalah empati. Bapak Ibu semua, empati. Mengerti, mendengarkan, makanya kalau ada yang ngomong dengan kita, please handphone simpan dulu dong, betul nggak sih? Please anak simpan anak ngomong dulu sama anak, ntar ya mama nanti kabarin lagi ya sama kamu ya, mama nemuin dulu orang ya, mama kerja dulu sebentar ya, papa kerja dulu sebentar ya, sehingga kita benar-benar sangat tune in. Ini bentuk menghargai, bentuk empati. Sehingga ketika kita berempati, akan banyak banget input yang kita bisa dapatkan. Bungkus ya, kawan-kawan semua. Tapi nggak cukup, udah ngehargain lawan bicara, udah berempati, kalau kita tidak melakukan ajukan konfirmasi. Di poin ajukan konfirmasi penting banget dong, ya. Jangan sampai kita mengiyakan persepsi orang lain, padahal kita pun juga punya persepsi. Yuk sama-sama utarakan, yuk sama-sama konfirmasikan. Enak banget konfirmasikan sesuatu yang kita tidak mengerti, sehingga muncul sebuah pemahaman bahwa oke, message-nya nyampe. Saya mengerti, Anda pun mengerti. Kan sama-sama enak, betul nggak sih? Pertanyaannya, apakah itu sebuah unsur dari asertif? Yes. Huruf R-nya adalah rendah hati. Siapapun Anda, sahabat-sahabatku terkasih, yang sekarang mau jadi motivator, trainer, pebisnis, ya orang-orang yang keren yang hadir di sini adalah, please, siapapun yang Anda ajak bicara, please, Anda perlu rendah hati. Ya, saat interaksi, ya, sehingga energi positif Anda bisa menular. Ingat, likability factor ditentukan seberapa besar Anda bisa fleksibel, seberapa besar Anda bisa humble, Bapak Ibu semua, ya. Dan terakhir adalah terampil olah pesan. Maksudnya adalah pesan yang kita sampaikan perlu jelas, apapun medianya.
ya, apapun sarananya, apapun kondisinya, perlu jelas, perlu clear, ya. Dan juga jangan lupa kita meminta orang untuk memberikan feedback terhadap apa yang kita sampaikan. Jangan sok-sokan ya menganggap bahwa semuanya beres, menyimpulkan semuanya beres, padahal masih banyak luka-liku pertanyaan yang masih mengganjal. Itu akan jadi penyakit hati makin berkarat, makin ngeri, ya, dan kawan-kawan semua tidak bisa mendapatkan sesuatu yang bermanfaat ketika mendengarkan komunikasi dari orang lain. So, pertanyaannya adalah, Bapak Ibu semua, dari hargai lawan bicara, empati, ajukan konfirmasi, dan juga rendah hati. Rendah hati, dan terakhir adalah terampil olah pesan. Saya ingin menutup dulu slide-nya. Di tangan saya sudah ada, dilihat, ada steak es krim yang saya sudah berikan keterangan. Pertama, hargai lawan bicara. Ya, ini mengantarkan kita ke sesi terakhir, Bapak Ibu semua. Ya, sebelum kita tutup, hargai lawan bicara. Ya, sekali lagi, kalau Bapak Ibu semua ya meyakini bahwa Bapak Ibu adalah makhluk sosial, berarti tidak ada alasan untuk Bapak Ibu semua tidak bisa menghargai lawan bicara dan berdamailah dengan diri sendiri. Ya, kedua, Bapak Ibu semua, berempati. Ya, ketiga adalah ajukan konfirmasi, dan keempat adalah rendah hati, dan terakhir kelima adalah terampil olah pesan. Saya ingin membuat sebuah demonstrasi, Bapak Ibu semua. Kalau semuanya bisa kita satukan, ya, kalau semuanya bisa kita satukan, ya, kalau semuanya bisa kita hubungkan, sorry, terakhir. Kalau kita bisa hubungkan semuanya menjadi sesuatu yang luar biasa, sehingga kita punya kemampuan komunikasi yang efektif, bukan asal cuap, ya. Ini akan menjadi sesuatu yang keren banget. Ya, ini dia. Ya. Bapak Ibu semua akan menjadi perilaku komunikasi yang benar-benar menghargai lawan bicara. Kalau menghargai lawan bicara berarti Anda punya yang namanya komunikasi bermental bintang, ya, bermental star, bermental bermental yang luar biasa. Karena kenapa? Komunikasi Bapak Ibu semua pakai hati, ya. So, jangan sampai Bapak Ibu semua Anda tidak menghargai lawan bicara Anda, jangan sampai Anda tidak berempati, ya, tidak berempati, jangan sampai Anda tidak mengajukan konfirmasi, jangan sampai Anda tidak terampil untuk mengolah pesan, dan terakhir, Bapak Ibu semua, jangan sampai Anda tidak rendah hati, ya, dalam melakukan sebuah konfirmasi, apapun situasinya, baik WFA atau kondisi yang normal, ya. Bungkus Bapak Ibu semua, karena kalau Anda tidak bisa mengkaitkan, bisa jadi, ya, Anda tidak bisa mencapai komunikasi efektif. Gara-gara apa? Gara-gara, satu, Anda nggak bisa berdamai dengan diri Anda sendiri, boro-boro bisa menghargai orang lain. Bungkus Bapak Ibu semua, karena kenapa? Semuanya ada prosesnya, dan semuanya ada seninya, karena komunikasi adalah seni, Bapak Ibu semua, ya. Ada orang yang marah-marah, tapi si orang bicaranya nggak kenapa-napa. Justru kalau ada orang marah-marah, dia tetap enak banget. Tapi kita akan bahas lain sesi, Bapak Ibu semua. Karena buat saya, ya, saya akan tutup ya, Mbak Dian, sebelum nanti ada ceritanya jawab, saya akan tutup dengan sebuah lagu, sebenarnya ada sebuah lagu dari komunikasi. Lagunya begini. Komunikasiku penuh dengan warna, ada verbalnya, vokal dan visualnya. Pahami pesannya, konfirmasikan, beri perhatian, jangan kau acuhkan. Bungkus, Bapak Ibu semua, semoga bermanfaat Bapak Ibu semua. Thank you so much. Yes, keren. Thank you so much Kang Madu, keren banget sudah membahas bagian yang satu ini dengan sangat baik. Bapak Ibu, ingat selalu persiapkan teknis, persiapkan personal Anda, lalu kemudian kalau ngomongin komunikasi harus by heart. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita keluar, karena sebentar lagi juga udah maghrib ya. So, yes, Bapak Ibu, masih ada yang ingin bertanya? Kita kasih kesempatan deh. Kalau masih ada yang bertanya supaya thank you, teman-teman. Ada yang di bawah mimpi, ini bahaya soalnya kan. Oke, kayak semua udah puas. Semuanya udah pas banget. Apalagi dengan closing-nya, dengan menggunakan heart, dengan analogi bintang tadi itu langsung hancur gitu kan. Kalau kata, sini saya suka nih,
tadi sempat ditanya tuh Pak Henry, madu itu singkatan dari apa gitu kan? Tadi ada di atas. Ya. Oh ini, madu, mantap, asik deh uraiannya, asik. Oke. Dan udah begitu banyak pujian yang ada di bawah sana. Thank you kawan-kawan. Thank you. Dan demikian bagian kali ini beneran nggak ada yang mau bertanya lagi, udah sangat puas gitu kan. Yes, Bapak Ibu, kalaupun sampai Anda merasa ada hal yang ingin Anda tanyakan, jangan khawatir Bapak Ibu. Anda tetap selalu bisa berkontak-kontak langsung dengan beliau, dengan Kang Madu. Semoga tadi tidak ada jawaban yang terlewatkan, tapi saya biasanya akan review lagi. Kalau ada jawaban pertanyaan yang belum dijawab, nanti akan dijapri gitu ya. Kalaupun Anda ingin bertanya, udah ngikutin, baru udah tutup gitu ya, baru tiba-tiba mikir, saya kok pengen nanya ini nih, tadi kelupaan. Bapak Ibu Anda follow IG Pak Kang Madu aja. Ahmad Madu atau apa ya, Madu ya? Ahmad Madu, U-nya ada 2. Oh ya, @Ahmad Madu, U-nya 2 ya di belakang ya. So Anda bisa langsung kontakkan dengan beliau di sana, follow aja. Lalu kemudian Bapak Ibu, thank you untuk hari ini. Saya secara personal as a host minta maaf sebelumnya kalau tadi harus waiting room-nya lama ya Bapak Ibu ya, dengan segala persiapan yang harus dilakukan. So sorry. Lalu kemudian Jumat nanti Bapak Ibu. Ya. Jumat nanti akan ada yang akan ngobrol-ngobrol lagi dengan kita. Ini bagian yang seru. Saya coba ya kalau saya masih bisa men-share-kan. Tunggu dulu bentar. So Bapak Ibu, Jumat nanti Bapak Ibu akan ketemu dengan salah satu master trainer kita juga dari Komet Bapak Ibu, dan ini beliau, mari coba saya lihat dulu ya, bisa ditampilkan di sini, share screen, lalu ini dia, so Bapak Ibu ini dia. Nah, so Bapak Ibu ini temanya agak berbeda nih. Untuk Anda dengan background finance, mari kita bicara soal finance mastery for non-finance manager. Nah, ini menarik nih Bapak Ibu. Banyak dari kita mungkin kadang-kadang harus mengurusin itu ya. Saya ingat banget kalau ngomongin soal kompetensi yang harus dimiliki oleh semua leader, salah satunya itu adalah finance. Padahal tidak semua dari kita punya background finance, Bapak Ibu. So, Bapak Ibu, ini materi yang akan sangat menarik yang bisa Anda ikutin di hari Jumat nanti. Ingat, jam 16 sampai jam 17.30. Dan Bapak Ibu, di hari Jumat yang sama, Bapak Ibu, Anda juga bisa mengikuti beberapa program dari online learning kami. Bapak Ibu tinggal follow aja di Anthony Dio Martin IG, lalu ataupun di Higher Excellency IG, Bapak Ibu. Ada online learning yang dilakukan di hari Jumat. Kami melakukannya itu ada 2 jam pagi dan sesi siang Bapak Ibu. Jadi lanjut ada 3 Zoom yang kita lakukan di hari yang sama Bapak Ibu. So Bapak Ibu, thank you so much untuk hadirannya. Stay tune sampai akhir Bapak Ibu dan thank you. Yang senang dengan apa yang sudah disampaikan Kang Madu, boleh dong jempolnya. Thank you. Dan kami pun mau pergi dengan hati kami, heart kami untuk Bapak Ibu semua. Sampai ketemu hari Jumat Bapak Ibu. See you. Bye. See Hey, you. terima kasih Mbak Dian. Thank you. Terima kasih juga. Aduh. Thank you. Semuanya, bye. Bye. Mantap Kang Madu. Thank you. Thank you. Oke. Thank you. Live ya. Bye. Mau lihat Tegodang? Yes, malah Tegodang. Siap, saya live sampai tunggu ya. Luar biasa, terima kasih. Terima kasih juga Bapak. Thank you. Oke, sudah semua? Oke, bye. Kang Madu, thank you. Thank you, bye-bye. Live ya. Bye. Bye.